Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa jika kalian berada di luar rumah untuk mematuhi protokol COVID-19. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar matematika, materinya tentang menyajikan dan menafsirkan data. Oke, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Menyajikan data. Dalam penyajian data harus disajikan dengan sederhana dan jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Di sini, kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Ingat kembali cara menyajikan data yang telah kamu pelajari di kelas 4. Perhatikan contoh berikut ini. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Di situ sudah ada angka-angka hasil ulangan matematika siswa kelas 5. Dari angka-angka tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Berikut langkah-langkah menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu data terendah dan tertingginya. Kemudian, tuliskan data urut dari yang terendah ke tertinggi. Yang ketiga, hitung banyak setiap data dengan memberi turus. Sebelum kita memasukkan data, kita terlebih dahulu membuat tabel. Tabelnya seperti berikut ini ya. Baru kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan data terendah dan tertinggi. Data terendahnya berapa tadi? Data terendahnya adalah 5 dan data tertingginya adalah 10. Kemudian baru kita urutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika sudah, baru kita hitung banyak setiap data dengan memberi turus. Selanjutnya yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ingat kembali bahwa dalam diagram gambar, suatu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan tabel data penjualan buku di toko Makmur berikut. Data penjualannya dari bulan Januari hingga bulan Mei. Dari tabel data penjualan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk diagram gambar. Berikut langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel tersebut. Yang pertama, tentukan gambar yang akan kamu buat. Yang kedua, tentukan banyak data yang akan diwakili oleh satu gambar. Yang ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Oke, kita tentukan gambarnya terlebih dahulu. Karena data tadi adalah data penjualan buku, maka kita pilih gambar buku saja. Kemudian, karena semua bilangan banyaknya penjualan tadi merupakan kelipatan 5, kita dapat melakukan pemisahan seperti berikut. Buku yang berwarna biru itu mewakili 10 buah, sedangkan buku yang berwarna merah itu mewakili 5 buah. Selanjutnya kita tentukan banyak buku untuk setiap bulannya. Pada bulan Januari banyak penjualannya yaitu 25 buah. Kita ubah menjadi bentuk penjumlahan yang ada angka 10 dan 5-nya, karena tadi kita sudah memilih buku berwarna biru mewakili 10 buah dan buku berwarna merah mewakili 5 buah. Jadi 10 tambah 10 tambah 5 yang hasilnya 25. Untuk bulan Februari 40, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. 45 berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5. 15 berarti 10 tambah 5. 50 berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Baru kita masukkan ke diagram gambarnya. Diagram gambarnya seperti berikut ini.
Selanjutnya yang ketiga, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan tabel data tinggi badan beberapa siswa kelas 5 berikut. Di situ Alif tingginya 150, Bayu tingginya 144, Edo tingginya 140, Fitri tingginya 145, dan Mita tingginya 142. Kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang. Berikut adalah langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel tersebut. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Yang kedua, tulislah nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Yang ketiga, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai dengan data pada tabel. Yang keempat, pastikan jarak setiap data sama besar. Pertama, kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya terlebih dahulu. Kemudian, kita tulis nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak, gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Kita gunakan untuk titik terendahnya yaitu 125 dan titik tertingginya yaitu 155. Dengan jarak antar bilangan yaitu naik 5 angka. Data tinggi badan tadi itu sudah masuk ke rentang angka 125 sampai 155. Baru kita buat batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel tadi. Kemudian jika sudah dibuat batang-batang perseginya, pastikan jarak setiap data itu sama besar. Selanjutnya yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sama seperti diagram batang, untuk membuat diagram garis diperlukan dua sumbu, yaitu sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar atau horizontal. Perhatikan tabel data penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan berikut, dari bulan Januari hingga Mei. Pada bulan Januari banyak penjualannya yaitu 25, Februari 40, Maret 45, April 15, dan Mei 55. Baru kita akan sajikan dalam bentuk diagram garis. Berikut langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan tabel tersebut. Yang pertama, buatlah nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegak. Kemudian buatlah titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Kemudian tariklah garis hubung antar titik yang telah dibuat. Pertama, kita buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya, dan baru kita tulis nama bulan pada sumbu mendatar dan banyak penjualan pada sumbu tegaknya. Dan jangan lupa seperti tadi pada diagram batang, untuk banyak penjualan atau sumbu tegaknya kita buat rentang angkanya. Kita buat untuk rentang angkanya, untuk titik terendahnya yaitu 10 dan titik tertingginya 60, dengan jarak antar bilangan naiknya 10 angka. Baru kita cari titik pertemuan nama bulan dengan banyak penjualan sesuai dengan tabel tadi. Untuk mempermudah mencari titik pertemuan bulan dan banyak penjualan, kita buat garis bayangan. Contohnya seperti ini. Pada bulan Januari kita tarik garis bayangan ke atas, dan pada bulan Januari itu kan banyak penjualannya 25 buah. 25 buah itu terletak antara 20 dan 30. Berarti kita tarik garis bayangan banyak penjualan sehingga kita mendapat titik pertemuan nama bulan dan banyak penjualan pada bulan Januari. Pada bulan Februari sama seperti bulan Januari tadi, kita tarik garis bayangannya terlebih dahulu. Pada bulan Februari itu banyak penjualannya yaitu adalah 40 buah. Kita tarik garis bayangannya ke atas dan mendatar. Dan kita akan menemukan titik pertemuannya. Untuk bulan Maret, April, dan Mei sama seperti tadi, kita cari titik pertemuannya terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, baru kita tarik garis hubung antar titik yang telah kita buat tadi, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang kelima, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran.
Perhatikan tabel data hasil donor darah PMI berikut ini. Untuk golongan darah A itu sebanyak 70 kantong darah. Untuk golongan darah B sebanyak 63 kantong darah. Golongan darah AB sebanyak 35 kantong darah. Golongan darah O atau 0 sebanyak 112 kantong darah. Baru kita akan sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut langkah-langkah membuat diagram lingkaran berdasarkan tabel tersebut. Yang pertama, kita tentukan dulu jumlah seluruh data terlebih dahulu. Tadi jumlah seluruh datanya adalah 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112. Jumlah total kantong darahnya yaitu 280. Selanjutnya, tentukan besar sudut atau persentase dari setiap golongan darah. Oke, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Cara menentukannya besar sudut dan persentase. Besar sudut golongan darah A dapat kita cari dengan rumus seperti ini. Jumlah kantong golongan darah A dibagi jumlah kantong darah seluruhnya dikali 360 derajat. Kenapa kok dikali 360 derajat? Karena besar sudut lingkaran itu seluruhnya adalah 360 derajat. Jadi jumlah kantong golongan darah A yaitu 70 dibagi jumlah kantong darah seluruhnya yaitu 280 dikali 360 yang hasilnya 90 derajat. Untuk besar sudut golongan darah B 63 per 280 dikali 360 derajat yang hasilnya 81 derajat. Untuk besar sudut golongan darah AB 35 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Untuk golongan darah O atau 0 yaitu 112 per 280 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Selanjutnya yaitu mencari persentase. Persentase golongan darah A dapat dicari dengan rumus seperti ini. Jumlah kantong golongan darah A dibagi jumlah kantong golongan darah seluruhnya dikali 100% yang hasilnya 25%. Untuk golongan darah B 63 per 280 dikali 100% hasilnya 22,5%. Untuk golongan darah AB 35 per 280 dikali 100% yang hasilnya 12,5%. Untuk golongan darah 0 atau O yaitu 112 di per 280 dikali 100% yang hasilnya 40%. Jika besar sudut dan persentasenya sudah kita peroleh, baru kita buat lingkaran. Lalu lingkaran tersebut kita bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh tadi. Jangan lupa menggunakan busa derajat ya. Jika semua data yang telah kita peroleh tadi sudah digambar, dan kemudian kita lanjut dengan membuat keterangan setiap bagian lingkaran tersebut. Kamu dapat membuat keterangan sesuai dengan besar sudut dan persentasenya. Dan hasil diagram lingkarannya akan seperti ini. Materi selanjutnya yaitu menafsirkan data. Menafsirkan data yaitu mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Contoh menafsirkan data pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 5. Yang mendapat nilai 6 itu 20%, nilai 7 15%, nilai 8 40%, nilai 9 20%, dan nilai 10 5%. Bagaimana kita menafsirkan diagram tersebut? Oke, kita coba tafsirkan satu persatu. Yang pertama, kita akan mencari paling banyak siswa yang mendapat nilai 8. Caranya yaitu persentase siswa yang mendapat nilai 8 dibagi 100% dikali jumlah keseluruhan siswa kelas 5. Sehingga 40% dibagi 100% dikali 40 yang hasilnya 16 siswa. Jadi paling banyak siswa yang mendapat nilai 8 adalah 16 siswa. Yang kedua, kita akan mencari paling sedikit siswa yang mendapat nilai 10. Yaitu 5% dibagi 100% dikali 40 yaitu hasilnya 2 siswa. Kemudian kita akan mencari siswa yang mendapat nilai 6 dan 9 yang masing-masing itu persentasenya sama, yaitu 20% dibagi 100% dikali 40 yang hasilnya 8 siswa.
Kemudian kita akan mencari siswa yang mendapat nilai 7, yaitu 15% dibagi 100% dikali 40 yang hasilnya adalah 6 siswa. Itulah cara menafsirkan data pada diagram lingkaran. Untuk contoh penafsiran data yang lain dapat kalian lihat dan pelajari pada buku SPS Matematika halaman 130 sampai 132. Untuk mengasah kemampuan kalian tentang materi yang kita bahas kali ini, kerjakanlah latihan soal yang ada di Google Form berikut ini. Untuk link latihan soal Google Form ada di deskripsi di bawah ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kalian semua bisa memahami materi pada hari ini dengan baik. Dan jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.